Ini adalah video tutorial untuk penggunaan aplikasi Ellen G. White Writings versi yang kedua. Oke. Dan di sini saya akan menampilkan penggunaan secara dasar. Jadi saya tidak akan dengan rinci menjelaskan semua fitur yang ada di dalam aplikasinya. Oke. Pertama kita download dulu aplikasinya tentu saja. Kita ketik di sini EGW spasi 2. Searching. Download yang ini ya. Download yang seperti ini logonya dan tulisannya EGW Writings 2. Oke, kita install. Kita tunggu dulu. Ya, jadi saya hanya akan menunjukkan penggunaan dasarnya saja ya, teman-teman. Gitu. Tentu banyak fitur yang kita bisa gunakan di dalam aplikasi ini, tapi ya, mungkin tidak bisa semua saya jelaskan. Hanya dasarnya saja. Kita tunggu dulu. Kita buka, open, accept. Kita tunggu saja di sini. Nah, di sini kita langsung aja pencet next. Di sini no, kita pilih no dan next. Nah, ini maksudnya would you like to download all 120 books of Ellen G. White onto your device? Jadi ini maksudnya apakah Anda ingin mendownload semua 120 buku Nyonya Ellen ke dalam HP-nya, HP kita. Nah, ini. Jadi terserah teman-teman mau download atau tidak. Kalau download berarti bisa dibuka nanti tanpa koneksi internet. Kalau nggak mau download, berarti bukanya nanti buku-buku 120 buku ini dia harus pakai koneksi internet. Nah, gitu. Di sini saya no aja ya, saya tidak download. Jadi kita menggunakan koneksi internet untuk menggunakan aplikasi ini. Ya, saya tidak mau download, saya no, next. Nah, ini temanya mau seperti apa, tinggal dipilih sesuai selera. Saya pakai yang ini saja, next, dan selesai. Oke. Ya. Nah, ini adalah halaman depannya. Oke, ini halaman depannya. Mungkin saya akan mulai dari bahasa Indonesia dulu ya. Karena di sini kita bisa pilih berbagai macam bahasa. Oke, kita rubah ke bahasa Indonesia dulu. Nanti kita masuk ke bahasa Inggris. Dan kita akan lihat perbedaan dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Oke. Ini 3 pojok kanan atas, 3 garis ini diklik. Oke. Nih, diklik, lalu ada main language. Main language kita klik, cari bahasa Indonesia. Ini banyak ya bahasanya teman-teman. Nih, Indonesia. Nah, ini dia langsung keluar kayak gini biasanya. Dan kita harus masuk lagi. Karena sudah rubah bahasa ya. Nah, ini tetap bahasa Inggris judul-judulnya. Oh, ini tutorialnya, silakan diikuti saja tuh, seperti ini. Ini kalau baru buka aplikasinya memang seperti ini ya. Gitu. Oke, kita coba ya lihat bukunya di All Collection. Dari My Library aja ya. My Library ini adalah buku-buku yang sudah kita download. Buku-buku yang kita sudah download. Gitu, ini isinya. Tapi masih kosong karena kita belum ada download buku ya. Nah, untuk mendownload buku itu terserah ya. Mau download atau mau tidak itu terserah. Tapi kalau kita tidak download, itu berarti harus pakai koneksi internet. Tapi kalau kita sudah download, berarti kita nggak perlu koneksi internet. Oke. Ini ada All Collection. Kita buka. Nah, berarti ada 33 buku nih ya. 0/33. Ini bisa kita download langsung di sini.
untuk ke-33 bukunya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia, memang hanya 33 buku yang disediakan. Ini untuk tulisannya Nyonya Ellen. Ya, tapi untuk bahasa Inggris nanti lebih banyak lagi. Itu salah satu kekurangannya kalau kita pilih bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat ya. Ini buku-buku dalam bahasa Indonesia semua sudah. Oke, sudah bagus ya. Gitu. Misal kita mau nah ini bisa kita download secara per buku. Per buku kita mau downloadnya. Jadi kalau ini kan kita download semua nih kalau kita tekan ini. Tapi kalau kita mau download per buku bisa. Misal kita mau download nih ya, Iman dan Perbuatan. Klik di sini, nih. Klik nih. Klik. Tuh, dia udah mulai mendownload. Nah, kalau sudah centang tanda begini, itu sudah terdownload buku ini, berarti bisa kita buka tanpa koneksi internet. Ya, seperti itu. Tapi yang ini belum kita download, jadi kita nggak bisa. Yang sebelah-sebelahnya dan lain-lain. Oke, kita langsung buka aja Iman dan Perbuatan. Kita udah download ya. Contohnya subbab yang ini. Nah, ini bab-babnya ya. Tinggal dipilih. Hanya melalui iman. Kita klik di sini ya. Misal ini contoh saja. Oke. Ini ya. Saya mau perlihatkan beberapa fitur. Untuk membesarkan mengecilkan bisa membesarkan mengecilkan tulisan nih. Klik di sini pojok kanan atas di 3 garis strip, lalu setting. Nah, ini font size. Font size ini adalah membesarkan dan mengecilkan tulisannya. Oke. Di sini kelihatan nanti. Kalau saya ya, dan ini ada font type nih untuk jenis tulisannya. Terserah mau pakai yang mana. Nah, itu untuk dasarnya ya, membesarkan dan mengecilkan tulisan. Oke, kita kembali. Nah, ini ya. Kita bisa mengcopy tulisan ini kalau mau. Caranya adalah klik 2 kali ke kata yang kita mau copy. Misal nih, saya mau dari atas, klik 2 kali, tek-tek. Nah, muncul kiri kanan ya. Ada seperti tanda kiri dan kanan, kita ambil yang kanan ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, misalnya kita mau copy semua. Nah, seperti ini ya, sampai bawah. Nih, ini untuk mengcopy. Copy, klik. Nah, misal kita mau simpan di notes. Ya, misal simpan di notes. Ini contoh saja. Nah, di sini jadinya. Tersimpan di sini, misal saya mau kasih judul Iman dan Perbuatan. Ini untuk catatan secara digital ya, teman-teman. Bisa juga ditulis di buku tulis dan lain-lain. Ini sebagai contoh saja. Misal saya mau bold yang ini. Bold. Dikasih bold. Nah, seperti itu. Seperti ini ya, catatan secara digital. Ini contoh saja. Kita juga bisa menerangkan atau memberi highlight pada kalimat tertentu, misalnya ini mungkin ya. Klik 2 kali, tetap sama, tek-tek. Baru cari yang mau di highlight-nya, misal ini. Kita kasih warna ini. Kalau mau kasih warna ini ya. Lihat. Nih. Klik. Diklik highlight, pilih warna yang kita mau cari. Misal green. Nah, pojok kanan atas centang green. Oke. Dia sudah ada warnanya. Ini memudahkan kita untuk mengingat poin-poin penting yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Kalau mau dihapus, pencet yang diwarnain ini, diklik sekali seperti itu, lalu pilih hapus di sini. Pojok kanan bawah nih, hapus, hilang kan? Seperti itu. Nah, itu untuk memberi warna ya. Kita kasih warna aja dulu deh sebagai penanda ya. Gak apa. Nah, ini sudah ada warnanya di atas nih. Green. Tadi kan kita pakai green. Klik aja langsung di green. Nah, tek. Nah,
Sudah bisa langsung ada warnanya. Ya, seperti itu. Lalu, ya kita mau cari metode searching. Metode searching ya sekarang. Kita mau mencari kata-kata yang ada di dalam buku ini. Metode searching itu ada dua, ada secara keseluruhan, ada secara per buku. Ini per buku, kita mau coba metode searching per buku. Misal buku tadi ya, iman dan perbuatan, kita sudah buka bukunya, kita tentunya buka bukunya dulu, baru kita klik ini. Ada kacamata pembesar ini, klik. Ini ya tap-tap aja, ini penggunaannya juga. Bisa diperhatikan nanti ya. Gitu. Nah, search in, ini maksudnya cari di mana? Di iman dan perbuatan. Di buku iman dan perbuatan. Nah, di sini. Cari di iman dan perbuatan. Oke? Lalu, ini metode searching untuk per buku. Klik yang kita mau cari. Misal kegagalan. Oke. Klik. Ada nggak? Oh, ada. Di sini. Ada kegagalan, gagal. Nah, gagal kan masuk tuh. Kegagalan juga masuk. Tapi saya sebenarnya mau carinya kegagalan saja. Nah, ini seperti ini ya. Coba ya, coba dulu kita klik. Ini metode searching di dalam satu buku. Jadi per buku. Saya klik yang ini, yang nomor 7 ini ya. Klik. Nah, nanti terbuka sendiri. Oh, di sini gagal. Kita baca apa sesuai dengan yang kita mau cari, ya. Kembali lagi ke searching. Nah, kalau saya mau cari kata kegagalan saja, saya tidak mau cari kata gagal, tapi kegagalan saja, kasih tanda kutip. Nih, tanda kutip, kegagalan. Tanda kutip ya. Kita searching. Nah, jadi hanya ada 2. Tadi ada 7, sekarang ada 2. Karena apa? Karena saya memakai tanda kutip. Ketika saya menggunakan tanda kutip, kata yang saya cari itulah yang keluar. Persis seperti itu. Kegagalan, berarti yang keluar cuma kata kegagalan. Kalau saya pakai tanda kutip. Kalau tidak pakai tanda kutip, gagal juga masuk. Kegagalan masuk juga. Seperti itu. Ini tinggal diklik. Nah, seperti ini. Oke? Itu untuk metode searching per buku. Jadi harus ditentukan dulu bukunya, oh buku iman dan perbuatan. Oke, saya mau cari searching kata kegagalan di situ. Ya, kurang lebih seperti itu metode searching per buku. Sekarang metode searching per general secara umum. Jadi kita mencari kata di semua buku. Kita kembali ke halaman depan nih, ada searching ya, search. Nah, search in maksudnya cari di mana? Cari di semua koleksi atau semua buku. Nah, ini yang saya bilang tadi, metode searching secara general, bukan per buku. Oke, misal di sini, kegagalan juga ya, kegagalan. Oke, kita nggak pakai tanda petik, secara umum dulu. Akan keluar semua buku-buku yang memiliki kata kegagalan dan juga kata gagal. Ini semua berbagai macam buku yang berbahasa Indonesia tentunya. Nah, ini semua akan muncul. Nanti bisa diklik, oh mungkin saya mau klik yang ini. Nah, ini tulisan Nyonya Ellen ya semua. Menang oleh iman. Oh, di sini ada kata kegagalan. Saya mau baca, gitu. Atau kata Bapak iman deh, iman. Iman. Ini metode searching semua buku. Nah, ada sekitar nih di sini 2.877 kata iman di beberapa buku bahasa Indonesia yang tadi kita lihat. Oke, nah, jadi ini bisa menjadi apa ya? Membantu kita di dalam mencari referensi. Ya, misal saya mau belajar tentang iman, nah, tulis saja iman. Gitu. Misal kita mau cari iman dan perbuatan. Oke. Klik aja, tapi pakai tanda kurung pakai tanda kutip juga bisa. Iman dan perbuatan.
pakai tanda kutip. Oh, ternyata ada sekitar 22 hasil di sini. Ini buku-bukunya. Ada dari KSZ yang kedua, ada yang dari KA, buku Kemenangan Akhir, dan lain-lain. Ya, ini memudahkan kita untuk langsung mencari topik yang kita mau baca, yang kita mau dalami. Misal saya mau dalami iman dan perbuatan. Ya, ini bisa langsung keluar, tinggal kita baca-baca aja. Ini bisa menjadi referensi kita dalam memahami suatu topik yang kita mau pelajari. Misal di sini iman dan perbuatan HM ya. Saya buka langsung. Nah, iman dan perbuatan tinggal dibaca. Itu untuk metode searching. Ya. Seperti itu kira-kira. Jadi, metode searching pertama bisa per buku dan juga bisa secara keseluruhan. Ini yang saya perlihatkan adalah untuk yang bahasa Indonesia. Nanti bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris cuma beda bahasa aja kan, pakai bahasa Inggris. Metodenya sama. Tinggal dilihat, kalau mau per buku, ditentukan dulu bukunya. Kalau mau metode secara umum, semua buku ya langsung aja ke situ. Ke sini maksudnya ya, nih. Searching di sini. Oke. Nah, terus tadi kita ada download, sudah ada download kan? Download buku iman dan perbuatan. Masuknya itu di sini. My Library. Ini adalah isinya buku-buku yang sudah kita download. Kita buka. Nah, ada kan? Indonesia, 1, klik. EGW Writing, klik. Nah, ini buku yang kita sudah download. Masuknya di sini. Kalau mau tambahin buku lagi yang kita mau download, ya tinggal add books, tambahkan buku. Seperti itu ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini juga ada opsi menu history. History ini adalah riwayat dari buku-buku yang kita sudah buka tadi. Misal deh, kita kan udah tutup aplikasi. Misalnya. Terus kita mau buka lagi nih. Kita mau buka lagi. Tadi saya mau buka buku yang saya buka kemarin misalnya. Nah, tinggal ke history. Nah, ini adalah buku-buku yang kita buka tadi. Oke, dan misal kita mau buka iman dan perbuatan. Yang tadi kita buka ya, bukunya. Iman dan perbuatan kita klik aja. Nah, dia langsung ke sini. Gitu. Ini adalah halaman terakhir yang kita buka dari buku yang kita tadi buka. Misal ya, saya kasih warna di sini. Klik 2 kali. Tarik, kasih warna hijau deh. Ini contoh aja. Terus kita tutup aplikasinya. Misalnya, kita tutup ya. Setelah itu, kita mau buka lagi. Nah, kita buka history. Iman dan perbuatan ya, tadi. Kita klik. Nah, dia akan kembali kepada halaman di mana kita terakhir tutup bukunya. Di sini kan tadi kita tutup halamannya. Nah, jadi akan memudahkan kita untuk melihat lagi halaman yang tadinya kita buka. Seperti itu. Kalau kita mau hapus bisa diklik aja langsung. Yang berwarna ini diklik. Hapus pojok kanan bawah. Seperti itu kira-kira. Ya. Sekarang kita mau lihat untuk yang bahasa Inggris. Itu untuk bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga sama, metode searchingnya sama. Tapi kita mau lihat ya, perbedaan apa saja yang kita bisa dapatkan kalau kita pakai bahasa Inggris. Ini, rubah bahasanya biasa, main language, lalu English. Oke. Nah, ini akan keluar, kalau dia berubah bahasanya, dia akan keluar secara otomatis. Jadi kita masuk lagi. Oke, ini sudah berbahasa Inggris. Kita lihat all collection ya. All collection. Di sini akan lebih banyak, lebih lengkap. Tidak seperti bahasa Indonesia tadi. Bukunya saja untuk Nyonya Ellen itu ada 120 buku. Tinggal diklik. Nah, ini juga bisa di-download seperti yang saya jelaskan di bahasa Indonesia tadi ya. Per buku di-download atau langsung mendownload semua juga bisa. Tergantung keperluan. Lumayan, banyak sekali buku di sini. Oke. Ini tinggal di-explore sih. Ini tinggal dijelajahi saja buku-bukunya. Devotional juga seperti itu. Nah, ini untuk yang bersifat renungan ya. Kalau buku devotional ini. Devotionals. Terus kalau ada yang mau cari
buku-buku pionir lain di sini. Ada nih, Adventist Pioneer Library. Diklik. Nah, kita klik yang Pioneer Authors. Nah, ini akan terlihat buku-buku dari pionir-pionir Seventh-day Adventist. Oke. Pionir-pionir yang lain selain Nyonya Ellen. Di sini kita bisa lihat mungkin salah satu contohnya Andrew John Nevins. Andrew John Nevins ya. Kita klik dulu. Coba. Nah, ini buku-buku yang beliau tulis. Misal kita klik SOTC. Nah, ini. Bisa kita langsung baca di sini. Oke. Seperti itu. Misal kebesaran, tulisannya kita bisa kecilkan seperti tadi ya. Ini 3 garis atas, pojok kanan atas. Setting, font size-nya dikurangin supaya seperti ini. Ya. Kalau kita mau copy, klik 2 kali seperti biasa, atau klik lama juga bisa. Klik 2 kali ke bawah, ditarik ya. Copy, nih. Copy. Lalu kita ke Google Translate. Klik lama, select all, hapus, paste. Nah, kita bisa lihat bahasa Indonesianya ini. Oke. Nah, saya mau bilang bahwa memang untuk menerjemahkan seperti ini, langsung kalimat seperti ini, ada beberapa kata yang akan kurang tepat penerjemahannya. Gitu. Jadi harus hati-hati aja. Tapi saya tidak bilang bahwa ini semua salah, tidak seperti itu juga. Cuma mungkin karena ini otomatis ya, apalagi menjelaskan dengan kalimat seperti ini secara otomatis. Jadi mungkin ada kata-kata yang kurang tepat untuk ditranslate. Tidak semua kata-katanya salah, cuma mungkin ada beberapa kata saja. Nah, itu aja sih yang perlu dicatat. Yang perlu diperhatikan ketika kita langsung menerjemahkan kalimat seperti ini ya, secara otomatis. Tapi ini tentu saja bisa membantu untuk kita yang kurang familiar dengan bahasa Inggris. Ya, tentu saja ini bisa membantu. Oke. Nah, ini juga bisa di-copy di sini ya. Copy, pergi ke notes mungkin. Lalu kita masukkan ke sini. Kita kasih judul. Nah, ini contoh ketika kita mencatat di digital ya. Mencatat di digital maksudnya. John Andrews misalnya. John Andrew. Nah, gitu. Lalu kita mungkin kasih tanda bold, ditebalkan, supaya kita tahu kalimat-kalimat yang penting. Nah, seperti ini. Oke. Ya, itu mungkin kurang lebih penggunaan aplikasi EGW 2 yang warna biru ini. Oh ya, mungkin satu lagi ya, saya akan memperlihatkan di sini juga ada kamus. Jadi ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan di sini. Nah, salah satunya ini ya, reference. Nih, saya ketik reference. Tapi saya mau di sini, yang saya perlihatkan di sini adalah penggunaan dasar. Saya nggak mungkin menjelaskan semua fitur di sini, jadi ini untuk orang-orang yang memang belum tahu tentang aplikasi seperti ini, atau kurang familiar dengan aplikasi kayak gini ya. Dictionary, nah, kamus. Nah, ini ada Noah Webster, saya biasanya pakai Noah Webster. Diklik, nah ini berdasarkan abjad, mau cari kata apa. Misal D, klik aja, nah, langsung sampai terbuka seperti ini. Biasanya saya menggunakannya seperti ini ya. Kalau sudah terbuka gini nih, kayak saya pakai metode searching per buku. Nih, tanda kaca pembesar sama, klik. Misalnya saya mau cari kata fight, iman. Nah, saya biasanya akan pakai tanda kutip. Gitu, tanda kutip untuk mencari kata yang persis. Oke, searching. Ada sekitar 244 ya hasil di sini. Ininya. Saya langsung cari yang menerjemahkan fight.
Nah ini, fight untuk definisi pertama, langsung diklik. Jadi ini kamus bahasa Inggris. Di dalam sudah tersedia, gitu. Ini salah satu fitur sih. Banyak fitur-fitur lainnya yang kita bisa gunakan. Fight ya. Ini definisinya. Definisi pertama. Nah, ini definisi pertama. Definisi kedua. Jadi diperhatikan ya angkanya. Definisi kedua. Oke. Dan seterusnya. Ini ada 4 definisi untuk kata iman. Ada 5. Ada 5. Sebentar ya. Oh, ada 12. Sampai 12 kalau nggak salah. Nih, sampai sini. Sampai 12. Ada 12 definisi untuk iman. Menurut kamus Noah Webster. Nah, ini tahun 1828. Karena bahasa itu kan mengalami perkembangan ya. Sekarang sudah tahun 2022. Ada bahasa-bahasa yang dulu dipakai, tapi sekarang nggak dipakai. Sebaliknya, ada bahasa-bahasa Inggris, kata-kata dalam bahasa Inggris yang sekarang itu dipakai, tapi dulu tidak dipakai. Atau belum ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi, pemilihan kamus juga sangat membantu kita. Itu sangat penting. Nah, ini salah satu kamus yang bagus, Noah Webster, 1828 Dictionary. Ya, ini boleh digunakan. Dan ada lagi kamus yang lain, silakan. Tapi ini cuma referensi saja, tidak diharuskan pakai yang ini. Oke? Itu untuk penggunaan kamus di aplikasi ini. Biasanya saya seperti itu. Mungkin terakhir ya, fitur yang juga sering saya pakai adalah sebentar. Nah, di sini. Ini ada Bible ya. Ini salah satu fitur yang saya sering pakai, Bible. Di sini ada yang namanya SDS Scripture Index. Kita buka. Nah, klik yang ini. Klik yang ini ya, teman-teman. Klik. Nah, ini seperti Bible Commentary sebenarnya. Mirip-mirip, tapi bukan Bible Commentary. Jadi ini kayak indeks, tapi berdasarkan tulisan Nyonya Ellen. Oke. Seperti apa penggunaannya? Nih. Tadi kita sudah buka ya. Di sini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Oke, misal deh. Misal saya mau lihat Yohanes. Yohanes nih ya. Klik di sini John. John pasal 1 ayat yang pertama. Nah, Yohanes pasal 1 ayat pertama. Jadi Yohanes ini kan ada tanda 1, 1,2, 1 sampai 3. Jadi maksudnya Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, referensi buku di Nyonya Ellen kita bisa lihat di sini. Ada LHU 17.7, 36.2 dan lain-lain. Ya, itu untuk Yohanes pasal yang pertama. Yohanes 1 ayat yang pertama maksudnya. Kayak gitu. Misal kita buka ya, Yohanes 1 ayat yang pertama. Kita langsung praktek supaya mengerti. Kita rubah ke terjemahan baru nih. Misal saya mau cari nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya apa? Nah, salah satu hal yang kita bisa gunakan untuk mempermudah pemahaman kita, membantu kita memahami ayat ini adalah menggunakan yang tadi itu, aplikasi yang EGW Index. Gitu. Nah, ini kita buka ya, Yohanes 1, ayat yang pertama. Di sini ada referensi tulisan Nyonya Ellen-nya. Kita mau buka LHU 17.7 itu maksudnya LHU. Buku LHU, halaman 17, paragraf yang ke-7. Ini bisa langsung diklik. Karena kita mau cari makna yang itu ya, ayat pertama, LHU. Klik aja langsung. Nah, ini ada split screen, ada new screen. Kita pilih split screen. Jadi dibelah. Nah, ini dia. Nih. Diperhatikan ya. Ini kan LHU nih di sini. LHU 17.7. Nah, berarti dia reference merujuk ke kalimat yang ini. Gitu. Nih.
Ini adalah penjelasan dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama tadi. Ini bisa kita copy, ya, seperti tadi. Ini saya contohkan secara digital lagi ya, penggunaan mencatat secara digital nih. Misal kita kasih judul Yohanes 1 ayat yang pertama. Nih. Boleh juga langsung ditranslate. Nggak apa-apa ya, translate otomatis. Untuk yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, ya seperti ini bisa lumayan menolong. Ya. Paste, nah ini. Ini bahasa Indonesianya. Bisa langsung di copy juga. Masukkan di sini juga boleh. Maaf. Gitu ya. Lalu masukkan ayatnya juga boleh. Salin ayat. Misal di atas deh, saya taruhnya. Ini adalah contoh bagaimana kita menulis secara digital. Sebagai hasil apa ya? Kita menyimpan hasil penyelidikan kita, ya. Seperti ini jadinya. Oke. Ini membantu kita untuk memahami ayat, tapi menggunakan tulisan Nyonya Ellen. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa diklik lagi yang ini, 36.2. Ini beda lagi halamannya. Tapi tetap membahas Yohanes 1 ayat yang pertama. Nih ya, diperhatikan ya di sini. LHU 36.2. Ini sebenarnya bisa dibaca dari awal tuh, dari atas ke bawah. Bisa dibaca, tapi kalau ya bagusnya sih baca dari atas ya, supaya tahu konteksnya. Kalau mau, ini juga ada di sini dibilang ya, Maranatha 302.4 nih, tinggal diklik. Langsung terbuka bukunya. Maranatha 302.4. Nah, in him was. Nah, ini dia. Perhatikan ya, Maranatha 302.4. Bisa baca dari atas juga, sampai ke bawah, supaya tahu konteksnya. Itu terserah. Nah, ini bisa membuat kita, bisa membantu kita untuk memahami Yohanes 1 ayat yang pertama. Bisa langsung di-copy, kalau kurang familiar dengan bahasa Inggris bisa langsung di-paste di sini. Ya, seperti biasa tadi. Oke. Ini artinya saya mau copy bahasa Indonesianya, saya mau masukkan catatannya di sini. Oke. Nah, seperti itu ya untuk memahami Yohanes 1 ayat yang pertama. Begitu juga dengan ayat-ayat lainnya. Sama. Ini 1,2 nih maksudnya. Nih, kita perbesar lagi ya. Nih, kalau mau perbesar lagi di sini, klik. Nah, ini. 1,2 ini maksudnya Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Di sini penjelasannya kita bisa buka dari berbagai buku juga. Misal di sini, saya mau buka di DA, The Desire of Ages, halaman yang ke-19. Ini kan DA 19. Nah, disinilah kita bisa lihat penjelasan tentang Yohanes 1, ayat yang pertama dan juga yang kedua. Ini tinggal dibaca semuanya. Kalau mau copy juga bisa, klik 2 kali. Ini kiri kanan ya, tinggal disesuaikan. Kiri, kanan. Copy langsung sampai ke bawah juga bisa. Ditarik lagi ke atas. Ini ditarik ke bawah, tarik ke atas. Ininya ke bawah, geser ke atas. Ininya ke bawah, geser ke atas. Ininya ke bawah, geser ke atas. Sampai kita mau. Sepanjang apa juga bisa. Copy. Nah, copy ya. Kita buka Google Translate. Ini untuk yang tidak familiar dengan bahasa Inggris ya. Saya tidak rekomendasikan untuk mentranslate seperti ini sebenarnya, cuma terlalu banyak nih. Dia nggak bisa terlalu banyak. Oke, kita kurangi. Ternyata terlalu banyak. Nah, ini dia bisa sudah. Nih, ini untuk bahasa Indonesianya.
Ya, jelas saya tidak rekomendasikan untuk mentranslate seperti ini, karena seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada beberapa kata yang kurang pas untuk ditranslate. Tapi ini saya sampaikan supaya mungkin ada yang kurang familiar dengan bahasa Inggris, ya ini bisa membantu sebenarnya. Bisa membantu. Kalau kita kurang familiar sambil kita belajar ya. Sambil kita belajar bahasa Inggris, sambil kita juga mau mengerti tulisan Nyonya Ellen. Oke, seperti itu. Nah, nih. Kita kembali dulu. Nah, ini. Seperti itu ya. Dan seterusnya sampai ayat yang ke di sini 51. Ini referensinya. Kita langsung klik saja. Kita langsung dibawa kepada tulisan Nyonya Ellen mengenai ayat tersebut. Seperti itu. Ini salah satu aplikasi yang saya sering gunakan salah satu fitur di dalam aplikasi ini yang saya sering gunakan di dalam memahami suatu ayat. Gitu teman-teman. Tinggal dicoba-coba tentunya, ini harus praktik juga sebenarnya, kalau dilihat saja memang mungkin kayaknya rumit. Tapi harus dicoba sambil berdoa, pasti Tuhan akan bantu kita semua di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Oke, tentu saja masih banyak lagi nih fitur-fiturnya. Mungkin saya tidak bisa kasih tahu semua penggunaannya. Jadi cuma sekedar itu saja, tapi bisa dicoba semua di sini. Ya, banyak sekali di sini fitur-fitur buku-buku yang kita bisa lihat. Oke. Videonya cukup panjang, tapi semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan lebih jelas lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.